di kalangan ini ya, kayak tongkrongan atau apa, kita tuh butuh tahu semuanya, tidak perlu terlalu Aku lagi mau bikin album tahu ini. Ih, serius? Lagi bikin album. Saya dong model video klipnya dong. Bener ya? Iya. Nanti habis ini kita tag Habel Series ya. Habel, oke, Habel siap. Series ya. Tiba-tiba masuk scene-nya dia. Siap, Nonton asik. juga ya di Itu Habel berarti Series. seriesnya berjalan gitu? Berjalan Di syutingnya berjalan? Berjalan aja. Seperti arus yang membawa naluri kita, siapa talent yang bisa, gitu aja. Jauh-jauh ku menuju ke sana menghampirimu. Naik kereta, duduk sendiri menatap jendela. 2 jam lagi kita bertemu akan bersua. Asik. Mengobrol panjang sampai nanti senja. Bagaimana, Mi? Antara mencintaiku atau tidak, apa yang kau melakukan kasihkan. Ada galon, Bang? Galon? Galon. Ada di dalam bang, tapi kayaknya lagi libur, lagi off ininya, jangan dibongkar itu. Di dalam lagi libur, karyawan lagi libur. Oh, jadi libur. Iya, Jadi nggak boleh beli. Bisa, tapi nanti saya kirimkan. Ini Yang lagi itu kosong. saya bukan yang Lagi saya nggak bawa galon yang Kemana? Jangan ditembak. Yang yang mana? itu yang nggak perlu isi ulang gitu loh. Yang ada. Oh, yang Ya nggak perlu galon, saya bawa nggak perlu galon gaya. ada. Maksudnya langsung air? Bukan langsung ya terbang dong itu. Gimana dong? Iya, emangnya Katara yang jual. Avatar dong. Avatar. Medali makanya. air. Tidak. Ini yang dia langsung dibuang itu nggak ada. Oh, nggak ada kita. Oh, Memang nggak ada di ya? sini karena dia belum mengupgrade itunya. Jadi masih simplicity aja. Oh ya udah deh, saya numpang duduk aja bang. Duduk-duduk aja di sini karena ibaratnya nih kalau kita di depan minimarket ini kita curahkan isi hati saja. Betul. Ya kan? Abang iya. saya lihat ini kaosnya keren ini, GJLS Podcast. Bener bang nih podcast saya bang. Podcast itu. Iya. Itu podcast atau film? langsung. Terlalu langsung itu ya? Terlalu langsung ya? Emang sih pengen promo, cuma Tapi kayaknya jangan terlalu langsung. langsung. Tanggal 12 Juni bang. Terlalu langsung juga. Ibu-ibu, Ya. 12 Juni bang. Ya, abang langsung. Komennya langsung 0012 di sini langsung promo. Ya, di komen. Hipsi Hoir, gokil. Yo, Bang Ari. Pak Hipsi Keren. Hoir. Kantornya keren banget ini. Ada dari dulu aku pengen main ke sini. Baru nggak sempat jadi-jadi, ya baru ke sini ya. sempat. Terima kasih banyak loh Bang Hipsi. Sukses. Aduh, tidak juga lah. Kita Dulu sama-sama. di Sepatan, malah rumahmu jadi kantor. Tapi justru Sungguh setnya jomplang. tidak kan ya Allah. Itu justru setnya bagus ya. Set Ada apa? buku-buku rak bukunya gitu. Oh iya, ya, tolong buku. Kalau sebelah sana mah hancur di dada. Itu apa hordingmu udah dihancurin Ale itu, parah. Ntar aku ganti Parah. yang bagus ya. Itu belinya di Asko ya. Oh iya, beneran. Didudukin gitu sama itu kan hordeng yang kayak gitu-gitu kan. Iya, Apa? tirai-tirai itu kan. Tirai, iya. Iya, kalau Hancur. bengkok lah hancur. Ale sama Ahyat yang ngancurin. Oke, tidak apa-apa lah. Yang penting saya yang hancurin tuh timnya Hipsi Hoir. Pak. Enggak, nanti Bayangkan. dibenerin. Kenapa? Kenapa yang ngancurin tim Joyer kayak bangga? Saya tuh suka tone artnya Hipsi Hoir tuh. Dari apa? segi warna, terus desain. Kayaknya bisa menjelaskan ke timnya tuh bilang saya maunya begini ya. Oh iya, kalau itu ya. Kelihatan tuh warnanya. Oh Aku ini Hipsi soalnya nih. suka warna, ini sekarang lagi musim nih warna itu ijo Tosca Iya. sama ungu. Baku hantam begitu. Iya. Iya. Nah, tuh dari dulu tuh ya Bob ya, dari zaman dulu kan aku suka warna itu. Iya, Ternyata suka warna banget. itu sekarang ngetren Baru- banget. Gara-gara Nggak, siapa? gara-gara aku. Gara-gara siapa? Kan akunya juga nggak ngetren. Emang udah aja ngetren. Aku kebetulan emang suka dua warna itu. Gitu. Nah, dari situ kan kelihatan tuh oh, ini seniman juga. Nggak seniman. Iya, di sebelum konten kecuali yang menipu-penipu ya itu belum konten menipu-penipu itu belum termasuk. Tapi kelihatan oh ini sukanya terus font-fontnya yang apa namanya kayak ditulis tangan begitu sukanya kan?
Nah, kadang-kadang ya, aku tuh paling ngeliat Pinterest sih, ngeliat Pinterest, referensi, referensi suka karena kan ya sama kayak kamu kan, Iya, Bella kan. Sukanya Nah, karena aku suka ngeliat desain-desain itu, jadi karena aku nggak bisa desain, jadi ngeliat Pinterest apa nih kurang lebih kayak gini. Tapi jangan sama gitu ya, dibedain. Misalnya kayak stylenya dibedain, Tapi gitu, terus saya maunya warnanya. tonnya kayak begini. Ya, Oh kurang iya lebih betul. kayak gini gitu. Jadinya misalkan nge-briefing tim desainer kayak gitu ya. Iya. Terus dikasihnya kayak gini nggak? Itu persis banget, jangan. Iya, terlalu sama, ntar diserang. Ntar diserang netizen, diserang. dibedain, warnanya dibedain. Ya maksudnya, ya gambarnya juga beda gitu, cuman style aja kayak gitu. Karena kan kalau desain kayaknya style deh, maksudnya. Nggak ngerti Style, juga aku ya. betul. Style ini gitu. Style ini. Nah, ada yang stylenya kaku, ada yang terlalu luxury, Iya. ada yang ini agak selengean hitungannya, macam-macam kan. Kalau aku sebenarnya lebih suka yang ini, yang apa nggak terlalu rapi gitu. Iya, Iya. itu suka begitu ya. Apa sih itu kayak gambar-gambar anak kecil Iya, gitu. Kayak Bella kan sering kayak Iya, gitu kan, kayak bagus begitu. tuh. Tapi ke hifzoirnya bahkan ke memvlogi diri juga seperti itu sentuhannya. Ah iya, ya, suka mungkin ya karena jadi Bobby juga kan udah lama kan sama aku kan, jadi Bobby juga tahu Udah lah, tahu lah paham gitu. Dan kayak misalnya vlog, terus kayak misalnya YouTube gitu, itu Bobby udah tahu tuh, maksudnya dia karena ya anak stand up juga ya, tahu komedi-komedinya gitu, Tahu timingnya. style-stylenya, jadi udah nggak perlu aku brief. Kadang-kadang kalau yang ini nggak aman nih gitu-gitu. Paling kok nge-briefnya juga yang kalau misalnya kayak ngomongin apa jangan dimasukin ya. Jangan Bob, dimasukin gitu. ya. Kalau misalkan nyebut orang, nyebut ini, kalaupun disebut yang aman-aman, misalkan lagi dipuji dianya. Ya, Tapi kalau lagi kayak Prabowo kan lagi dipuji banget. Itu jadi disebut nggak apa-apa. disebut iya kalau kita puji gitu. Iya, Masa ada yang menghina Pak Prabowo nggak gitu? ada Nggak lah. mungkin lah. Iya. Orang sebaik itu, orang bikin Indonesia cerah banget. Nggak mungkin lah, iya. Kau gitu mukanya langsung. Iya. Ya udah. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, Nggak ya mungkin kan? lah. Iya. Orang sebaik itu, sememikirkan negara itu. Nggak mungkin lah dia kayak cuma mentingin kepentingan partainya doang. Nggak mungkin lah. Ini Pak, asli Pak. Ya nggak mungkin, kan Iya, aku nggak bilang mungkin. nggak Benar. mungkin. Iya. Nah, Hifzoir ini kan dari awal kita mungkin bicara sebelumnya masuk segala macam ya di konten kreator apa segala macam stand up comedy. Ya. Pecahnya itu adalah pas di audisi. Wow. Audisi. Itu nyebar itu di anak komunitas, ya kan? Video audisinya dia yang ambil. Itu bahkan di tahun itu menjadi gaya di setiap anak-anak stand up tuh bahwa begitu dengan nada ditekan. Iya benar, ada masanya kayak gitu tuh. Itu Bang Ipsi inspirasinya dari mana? Kalau gaya ustadz gitu, itu gaya ustadz lah ya, Gaya bisa ustadz dibilang lah ya, gaya iya. ngomong ustadz gitu. Nah sebenarnya dari dulu aku tuh kalau di masjid itu sering banget ini diputerin Jainuddin MZ kalau sore sebelum maghrib. Iya Bang, inspirasi dengar itu sebelum memang. maghrib. Jadi lalu dalam hidup ini gitu kan. Iya betul begitu ya. Jibril pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tiap hari hampir didengerin sama aku jadi gitu kan. penekanan-penekanan Nah, itu itu tuh kayak ya udah otomatis masuk oke. gitu. Nah, terus aku kan stand up nih. Iya. Nah, pas stand up itu sebenarnya belum nemuin style yang kayak gitu tuh, gaya ngomong itu. Cuman pas open mic di satu momen aku juga lupa gitu ya kapannya itu. Nah, aku ada tiba-tiba ngeluarin gaya si Ustadz itu. Nah, pokoknya tiap kali kan kita kan kalau stand up kan ada ekotnya, dialognya ya. Nah, pas dialog itu tuh kadang-kadang tuh aku suka ngeluarin gaya-gaya Ustadz itu, dan kalau aku ngelihat kok jadi lebih lucu ya di penonton gitu. Oh, pada saat open mic dibawain itu. Iya, nggak sengaja aja sebenarnya pas sengaja. open mic nggak sengaja keluar gitu. Mungkin Habis itu- mengadegankan kali ya. Iya, Ada sketsa di ada dalam beat itu. itu langsung aku keluar. gitu. Terus? Nah, pas mau Suci 4 kan banyak ini kan tips dari kayak senior gitu. Iya. Salah satu yang paling penting dari cuma jadi lucu di Suci adalah persona kan. Betul. Iya kan? Nah, habis itu apa ya persona yang menurutku belum
Belum ada. Belum ada. Iya, Belum ada tapi dan aku sudah sering lakukan gitu. Ya udah akhirnya ya udah deh aku stand up-nya dengan gaya kayak gitu aja gitu. Tapi capek. Karena napas. Gitu. Sampai ada di beberapa tahun setelah itu kan maksudnya kan ya karena orang kenalnya aku kayak gitu jadi kalau misalnya lagi show di mana atau misalnya show di mana ya orang pengen denger itunya kan. Iya, Jadi aku betul. stand up tuh begitu terus gitu. Sampai akhirnya kalau sekarang udah lebih santai aja Lebih lah santai gitu aja, stand up-nya bener. ya. Karena dengan itu akhirnya kalau dibedah ya dari kayak ceramah-ceramah terus masuk ke pertanyaan Papa Hifzi ya, Iya, ya kan? ada. Kalau itu. nggak salah pertama tuh dilakukan di Suci 6 kayaknya. Itu yang di TV-nya ya Iya, sebenarnya. Sebenarnya itu bercandaan anak sama anak-anak, Bang. Kalau lagi Suka keganggu dengan OCD gitu gara-gara istriku ya. Iya, stiker, maaf ya. Banyak Iya, kalau nggak mau di apa-apa, sini. nggak apa-apa ya. Banyak kalau mau tuh. Udah tertular. Maaf ya. Jangan. Woi, jangan pusing Anda itu. tertular Di istri sini nih lah ya. tempatnya itu. Tidak rapi di sini lah tempat. Sabar. Di sini tempatnya itu. Jadi itu sebenarnya tuh bercandaan kayak sama anak-anak gitu. teman-teman komika. Teman-teman komika kalau misalnya lagi kayak di backstage atau misalnya lagi bercanda di tongkrongan tiba-tiba aku Hifzi nih langsung ditanya-tanya aku jawab gitu. Aku inget banget sebenarnya itu kayaknya udah dilakuin di open mic juga di Jogja Iya. gitu. Oh, gitu. Seingat aku ya itu dilakuin di open mic. Terus pas stand up fest itu siapa? Stand up gitu? fest terakhir. Bukan terakhir, yang awal-awal dulu. Oh, gitu. Dulu stand up fest awal-awal tuh belum ada Papa Hifzi di panggungin tuh belum ada. Itu Bang, kalau nggak salah ada Bang siapa? Pokoknya beberapa komik lah lupa aku orang-orangnya. Nah di situ pas lagi nungken kita kan kalau lagi stand up fest Nunggu tuh di bukan ruangan. stand up fest, yang Street Comedy 5 terakhir. bukan stand up fest. Kalau yang dibuat sama Metro TV stand up fest kan? Iya. Iya stand up fest dulu awal-awal. Benar, tapi yang Oh iya street comedy terakhir Street ya. Comedy terakhir, Iya. saya di backstage itu kan saya masih menjadi anggota Street Comedy tuh. Masuk ke backstage. Pertama kali saya lihat Papa Hifzi di situ. Oh iya itu. Ditanya itu. Pak Ari Kriting. Nah, Ari Kriting benar. Iya, di itu situ. berarti. Nah, itu. Ya itu bercandaan di situ-situ doang sebenarnya. Tapi itu nggak layak tayang ya memang. Iya. Lucu tapi punchline-nya entah ke arah jorok kah atau apa Iya. gitu-gitu kan. Iya. Oh, akhirnya dari situ tuh suka dimainin sama teman-teman. Suka dimainin sampai dibawa ke TV juga Nah, gitu. itu. Yang di TV tuh kalau nggak salah pecahnya yang pas teman-teman ngumpul semua tuh yang Susunam. nanya. Bang Us nanya, Iya, merah muda apa? Merah Berapa tua, tahun iya. ya kan? Oh itu lumayan viral tuh di situ. Sampai akhirnya dibikinkan program Bang Hifzi. Yaitu apa? Igel-igelan. Ya Allah. Jadi dinamika entertainment di kehidupannya dia sudah naik turun, Pak. Udah makan asam garam, Bos. Asam garam, Bos. Iya, mulai Acara dari sahur. acara sahur, bayangkan Turun acara sahur. lagi. Tapi naik sekali di situ tuh Papa MC Iya. dipotong-potong. Ada yang pecah banget, ada yang wiku. Karena benar-benar improve. Iya. Improve kan makanya aku bilang kan, apa itu ini tuh improve komedi gitu. Jadi kadang works, kadang enggak. Jadi Iya. kalau pas enggak itu harus butuh support dari yang lain. Iya. Supportnya itu bisa berupa apa aja gitu untuk Ditekankan. membuat ini jadi tetap lucu Iya. gitu. Dan PR-nya adalah dulu memang di tiap hari ya. Itu. Iya, tiap hari sama live itu juga kan PR juga kan. Berat sih itu memang. Saya akui di situ. Mana itu juga aku udah pernah di TV, cuman tuh yang benar-benar kayak di Trans TV gitu itu tuh kayaknya baru kali itu deh gitu. Maksudnya pernah di Iya. acara yang lain tuh nggak sering muncul kan waktu itu Trans TV coba-cobain komik kan. Iya, betul. Tidak ngangkat acaranya. Tidak ngangkat, Tidak tidak ngangkat. ada Pak Gading, Iya, apa benar. apa Tidak, ya. Igun gitu-gitu. Karena belum mengerti mainnya kayak gimana sih kalau di Iya. TV ya. Akhirnya ke filter tuh teman-teman yang bisa, Iya. ada yang memang tidak bisa. Bukan tidak bisa sih, kayaknya belum cocok di situ. Iya. Orang gue inget banget itu waktu acara sahur yang itu tuh Kiki sama Marcel masih nonton, Masih jadi penonton nonton. bayaran nih. Jilbab kan di situ kan? Kiki, iya, betul. Kiki Marcel penonton bayaran dulu. Kiki Marcel, Bel. Ebel, Ebel iya, yang masih subuh dikasih apa makanan. Terus yang saya ingat tuh Bang Ivan Gunawan. Iya. Oh itu betul-betul dia beli burger apa begitu satu bagiin semua. Iya. Oh itu Kiki Marcel datang. Bagiin anak-anak panggil. Iya. Saya lihat itu. Iya, Dan saya kayaknya di situ menjadi tim kreatif.
Oh iya, aku lupa, astagfirullah. Iya bener, tim kreatif, aku lupa. Tim kreatif. Sama Tim Bang kreatif. Wawan berarti ya? Iya kan, Aku Kongtung yang iya, lihat Kongtung tuh. iya. Aduh, aku kontennya. lupa banget, sorry Bang Tidak Arif. apa-apa, tidak apa-apa. Makanya, Legal-legalan. kayaknya Bang Arif juga ikut deh waktu itu. Ikut. Oh, saya melihat sosok-sosok teman-teman komika di situ kayak, wow, ini dia artis. Iya, saya melihat itu kan. Artis apa? Zara Henry kan di situ masih ada. Iya, Bang Zari. Wira kasih hantam sama Belum Bang Wira tuh. nge-tweet Prabowo ya? Iya, belum ya. Masih wanita-wanita Jokowi. aja dulu gitu. Ngelihat itu. Nah, akhirnya sempat kayak ini masanya Bang Ipsi selesai gitu untuk Papa Ipsinya. Tapi akhirnya ngepick lagi pas sahur kemarin. Vindes Lagi itu bagaimana sih tipsnya mempertahankan diri di entertainment? Enggak sih, aku tuh nggak tahu mempertahankan diri di entertainment kayak apa. Yang aku lakuin selama ini kan ya bikin aja terus apa gitu kan. Iya. Habis bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Kalau nggak diajak orang, ya kayak tahun lalu aku disaur di TV gitu kan. Maksudnya, wow itu sampai acara sahur acara sore. Wah, kayak orang-orang kayak bakal sukses nih sih, tidak juga kan ya. Bakal ngangkat bangetnya tidak juga ya kan. Maksudnya tapi ya udah, maksudnya kan aku selalu kayak ya sementara kan semuanya kan. Jadi ya kalau aku ya terus berkarya aja, bikin sesuatu. Oke, konsepnya memang ya sudah kita berkarya aja nih, terus bikin saja terus. Apalagi kayaknya kita anak stand up itu ada mental indinya gitu. Kayak kita ya nggak terlalu bergantung, ya mau juga gitu di TV, di film, di series apa mau juga. Cuman kayaknya kalaupun misalnya nggak ada itu pun, kita tuh udah ada, karena kita komunitas yang dibangun dari awal banget, ini mental indinya itu sangat bagus gitu, sangat kuat gitu. Dan senior kita juga kan untuk mendidik itu gitu. Makanya Bang Panji ada digital download gitu sih, kan. betul. Oh iya, pondasinya kita juga ya, kayaknya mental yang dari bawah tuh. Iya. Nah, apa-apalah kita bikin aja terus, sehingga ketika dapat satu kali entertainment, terus kita keluar sedikit lagi jalur, tidak apa-apa gitu. Atau juga kita bikin karya sendiri, stand up, lagu. Ya kan, jadi bikin-bikin aja begitu ya. Bikin aja kalau aku sih. Apalagi film gitu. Film. Ya kan, ini yang bakalan tayang juga di tanggal berapa, Bang? 12 Juni 2025. Asik. Asik nggak tuh? Asik. 12 Asik. Juni 2025. Wah, itu tuh betul-betul teaser aja nih. Siapa yang memikirkan kalau itu berapa detik itu yang di awal? First look. Apa itu maksudnya? Ya kan kalau first look kan biasanya kan foto-foto yang udah ini kan, yang udah ada beberapa foto gitu yang biasanya talent-talentnya ngepost gitu. Kalau ini tuh kita kayak mau nyusahin aja gitu. Siapa itu punya ide bilang, ayo kasih cepat semua. Ya tim promonya sih kayaknya, tim promonya. Terus kita kembangin jadi, coba kalau pengen lihat first look kita, screenshot dong dapat foto apa gitu. Iya. Jadi biar idenya berkembang aja gitu. Oke, yang terakhir kan yang saya nonton ini yang pas kita buka puasa bersama GJLS. Ya, Uduk. Itu bisa dibilang penggambarannya nanti film ibu-ibu atau kayaknya kalau itu kan sebenarnya project yang emang kita buat sendiri. Pamon tuh lebih ke bantu-bantu jadi clapper, sound gitu ya. Pamon tuh nggak ya Pamon, karena ceritanya kita yang nulis gitu kan. Terus juga pas syuting juga di tengah syuting Pamon pergi gitu. Jadi kayaknya kalau itu sih emang belum maksimal aja si Uduk itu gitu. Udah lucu, style-nya akan kayak gitu, gobloknya akan kayak gitu. Cuman ini dengan pengalaman Pak Monty, nulis cerita, terus juga penyutradaran dia, gokil banget sih ini pasti. Goblok banget sih. Ini goblok banget ya. Nah, ada ketakutan tidak kayak terpecah nanti nih penonton? Ada yang suka sekali, ada yang tidak. Karena harus ngikutin banget kah GJLS atau bagaimana? Enggak juga, karena ini kemarin sudah dicobain juga kan. Jadi Pak Monty bikin FGD gitu, bikin emang forum group discussion. Jadi mereka disuruh nonton filmnya secara full gitu. Terus ya kebanyakan ya itu kan orang-orang dari berbagai macam kalangan kan. Orang random iya, aja. Dan ya emang ada sih beberapa komentar-komentar yang berapa persen tuh dikit banget lah yang bilang nggak sesuai dia gitu. Tapi rata-rata ya pada suka gitu film ini. Masih masuk ke halayak umum gitu. Bukan yang bener-bener
beda banget beda gitu. banget Maksudnya, gitu ya. Tetap ada komedinya pasti diterima masyarakat iya, Indonesia begitu ya. Iya, karena ya Pak Amon juga tetap jagain itu gitu. Oke, biar kayak Bang Jegel nih. Kira-kira berapa juta penonton? Biar nanti kan ini ada di Nih kalau dari kemarin kita keliling promo. Ada begini juga kan? Iya, ada begini. Jadi kalau dilihat ya dari ini kita simpelnya aja, Bang. Simplicity-nya aja. Dari followersnya GJLS itu hampir di 54.000. Oke. 54.000 orang ya. Dikali. Kalau misalnya mereka ngajak 1.000 orang aja. Ngajak 1.000 aja. Kurang lebih penontonnya 54 juta. 54 juta. Tintung. Dari 54 juta. Kali 1.000. Iya, satu orang ngajak 1.000 orang. Satu orang nih followersnya satu orang ini siapa ngajak 1.000 orang? Ya kalau grup WA kita aja ada berapa sekarang? Grup iya, WA yang kita ada 20. Ada yang isinya 100. Ada 100. Ada yang 20, ada yang 50. Nah, kalau misalnya dia ngirimin ke 20 grup WA aja deh, misalnya. Ini capek. Ya makanya inilah orang-orang kita butuhkan orang-orang yang komit di sini. Iya, komit ya. Yang benar-benar komit ya. Nonton kasihan filmnya ini nonton kasihan. Kan suka siap jadi buzzer GJLS. Komit di situ, kirim ke 20 grup WA. Kalau perlu japri orang-orang. Betul. Jangan cuma komen. Jangan cuma komen. Sebarkan. Istilahnya gitu. apa? Kita saling dukung. Karya Indonesia. Bayangkan. Kan bayangin kalau ini 54 juta penonton, yang untung siapa? PH saya. Gitu loh. Iya. Ke masyarakat mana? Ya, tapi kan karya Indonesia. Belum ada loh. Yang nomor 1 sekarang berapa? 10 juta. 10 juta. Jumbo nih udah hampir 10 juta. Nah, coba 54 juta. Bayangin seluruh dunia. Nggak sulit lah. Ini kan penduduk kita 200 juta. Penduduk kita tuh 200 juta. 200 juta. 200 juta. 54 juta itu berarti 40%. 40%-nya 40% dari penduduk Indonesia. Nah, tapi ada ketakutan nggak sekarang isunya ekonomi lagi lemah, daya beli masyarakat lagi kayak... Justru itulah saatnya menonton film. Wow. Ketika ekonomi lemah, menonton film. Jadi justru kayak, aduh aku lagi pusing nih. Ekonomiku beli 50.000 ini ya, daripada saya beli nasi sama ikan. Nah, malah kenyang. Iya. Nonton film. Bos. Nonton film. Siap goblok ya. Siap goblok. Happy. Iya. Ada beban tidak? Kan agak lain nih podcast nih. Iya. Dia 9 juta. Iya. Ada lagi film baru ini. Podcast juga diambil ini. Komika juga ini. Ada beban nggak nanti dibandingkan? Kalau aku sih jujur ya, nggak tahu kalau Regina sama Rispo ya. Kalau aku sih sejujurnya nothing tulus aja. Okay. Nothing tulus aja, ikhlas aja gitu. Tapi selama menuju penayangan ini tetap berusaha gitu. Kita melakukan usaha-usaha, tim promo kita melakukan usaha, terus ya kita talent-talentnya juga melakukan usaha-usaha untuk menuju penonton yang kita harapin itu 54 juta penonton. Amin, amin ya. Kita aminkan saja. Karena ada yang pernah bilang, saya lupa siapa, mimpilah setinggi langit. Ya. Misalnya kalaupun kau jatuh di antara bintang-bintang. Ya berarti tetap di 34 juta. Iya, hitungan ya kan 34 jutaan gitu. Iya. Ya tapi kayak aku sih happy gitu ya, happy dengan si hasil filmnya gitu. Karena dan kita juga syuting itu benar-benar yang kayaknya belum pernah aku syuting se-happy ini gitu. Kayak tiap hari kayak antusias pengen datang syuting. Karena tuh banyak banget kayak Rispo yang ya gitu, ada skripnya tapi dia improve-nya terlalu kemana-mana gitu ya. Iya, ada kayak kejutan apa lagi ya hari ini syuting, kejutan apa lagi ya hari ini syuting. Dan bener-bener happy kayak si krunya happy, terus kitanya juga happy. Ketawa-ketawa ya. Kadang-kadang kan kalau syuting ada nggak males-malesnya gitu? Pasti. Pas misalnya ketemu talent-talent yang nggak seru gitu atau misalnya kayak siapa yang nggak seru? Enggak. Atau yang misalnya ada kru atau sutradara yang galak. Siapa sutradara? Iya, yang terlalu galak gitu, yang kita jadinya kayak bad mood. Iya, tertekan gitu kayak setengah hati gitu melakukannya gitu. Ini tuh kayak benar-benar respon gitu dari si kru-krunya itu, wah ini gokil ya? Wah, goblok banget sih ini film parah, makanya Merekanya gitu. Saya penasaran sekali nih karena Uduk membuat saya juga happy ya nontonnya, kayak kok ini bisa kepikiran kayak ini kalian lagi syuting loh, kok ada ketawa, kok ada yang tiba-tiba keluar dari konteks ini. Banyak kan nanti seperti itu di GJLS? Ada ya. Tunggu kita lanjut dulu. Ini ya sudah ada gorenganku di depan. Tunggu, Deng. Tunggu sebentar, Deng. Iya. Apa sih itu?
Yang begini nih konsepnya. Kue itu ada sosis Solo tadi. Apa? Kue. Iya, kue boleh ya. Saya bawa kuenya ya. Tunggu ya, Bang. Namanya lanjut ya. Maaf, anak-anak lagi libur, jadi tidak ada yang bikin toh. Minum. Iya, Bang, makasih. Kita sambil tunggu tuh di depan tuh. Iya. Tuh, ini toko Abang. Toko saya. Nih saya keluar lagi nih. Alhamdulillah, ini saya ini dibawakan sosis ayam sama Sosis Solo. Sosis Solo ayam dari Bang Ipsi. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih banyak ya. Siap. Nih. Berarti yang nulis tuh Pak Monty atau ada timnya? Pak Monty dan timnya. Jadi supervisinya Pak Monty, tapi ada timnya Pak Monty yang nulis. Tapi sebenarnya kalau ide cerita dari anak-anak. Iya, dari kita bertiga ide dasar ceritanya ya. Habis itu dikembangin sama timnya. Terus tapi ngajak ngobrol kita juga, kayak komedinya mau kayak gimana, ceritanya kayak gimana. Terus dirapihin lah sama Pamon, dirubah-rubah lagi juga sama Pamon gitu. Oh, begitu. Saya makannya nih. Iya, siap. Tapi itu kalian ngasih sinopsis begitu istilahnya atau premis toh? Saya mau begini ya. Kasih premis. Oh, dia yang kembangin tuh. Tadinya tuh sebenarnya Pak Monty punya cerita lah dari mereka. Iya. Punya cerita, terus kita mikirkan, Pak Mon kayaknya lebih baik ceritanya yang deket-deket aja nih sama masyarakat gitu. Karena kan ini premisnya 3 orang anak yang ingin menggagalkan bapaknya menikah lagi. Karena bapaknya ini baru aja meninggal. Bapaknya, ibunya istri bapaknya ini baru aja meninggal gitu. Itu benang merahnya tuh. Benang merahnya gitu premisnya. Tapi sama Pak Mon dikembangin ke mana-mana gitu dan diisi karakternya, background story-nya apa. Betul. Dan usaha kita untuk menggagalkan itu tuh, dan juga permasalahan-permasalahan apa yang terjadi ke depannya itu yang dikembangin gitu sama Pak Monty dan timnya. Gitu. Berarti pada saat reading baru baca semua tuh, oh backgroundnya saya kayak begini nih. Iya, sebenarnya juga ada pengembangan juga sih, kayak kan kita kan karena nulis dibantu juga kan, maksudnya secara ceritanya juga kita dibantuin juga sama Bang David, kreatif konsultannya gitu. Terus kayak komedinya kayak ini, jadi kita kayak nulis ketawa-ketawa gitu. Ada sih yang nggak dimasukin juga sama Pak Mon gitu karena mungkin terlalu aneh gitu ya. Tapi banyak juga yang Pak Mon, wah gila nih gitu-gitu. Oh, banyak kejutan nanti di Gejelas ini. Itu berarti Pak Monty tuh nonton Gejelas dulu ya? Jadi sebenarnya kita tuh jadi setelah ini kita bersyukur juga sih sama Agak Lain ya. Karena setelah Agak Lain yang naik itu kan penontonnya kan banyak sekali. Tiba-tiba tuh, ya alhamdulillah ya tuh keren sekali kan. Nah tiba-tiba ada beberapa PH yang menghubungi GJLS untuk bikin film. Oh, udah ditawarin memang? Iya, udah ditawarin beberapa PH. Tapi kita mikir kita nggak mau aji mumpung dong. Maksudnya kita nggak mau kalaupun kita bikin film, jadi filmnya yang cuma buat komersil, ya maksudnya komersil iyalah gitu. Cuman jangan yang yang PH-nya ini yang aji mumpung aja gitu. Kita pengennya beneran orang nih paham GJLS kayak apa. Terus filmnya itu ya emang GJLS banget gitu. Yang komedinya itu GJLS banget gitu. Iya, bener. Komedinya GJLS banget dan kalian suka juga. Bukan cuman kayak brandnya GJLS aja ini dipakai. Iya, bener. Makanya tuh pas kita ditawarin beberapa PH itu pun kayak karena Pak Mon itu dulu pernah nonton Kuyup. Dan dia pernah ketemu sama, dia nonton Kuyup. Nyampe dia ya? Dia pernah ketemu, dia tuh pernah beberapa kali project sama Rispo kan. Terus dia bilang sama Rispo, Po ini film gila banget Po, kata dia. Ini film kiri banget, kata dia gitu. Oh, ada istilah kiri. Kiri, kata dia. Padahal kita emang asal-asalan buatnya gitu. Itu terlalu ke kiri ya? Ke kiri, kata dia. Itu film kiri banget. Dan beberapa kali Pak Mon itu, kayak dia mau syuting Keramat 2 ya, yang sama Keanu dan lain-lain. Ditontoninnya film Kuyup. Nah, gue pengen bikin se-explore ini gitu, kata dia ke talent-talentnya, ke kru-krunya gitu. Jadi emang dari jauh-jauh hari itu kayak emang Pak Mon tuh kayak, bahkan kayak beberapa kali bilang sama Aib lah kita bikin apa gitu sama Rispo. Habis itu Rispo juga bilang, ayolah Pak kita bikin apa gitu. Oh gitu. Nah, jadi kita pas udah ditawarin sama PH-PH ini, pokoknya pokoknya kalau misalnya kita bikin film, yang udah ngerti kita aja, Pak Monty gitu. Nah, habis itu datanglah Pak Indra Yudhistira. Pak Indra, dia orang Amadius. Ya, yang bikin Suci lah, yang bikin stand up komedi Indonesia gitu. Terus ngajak meeting tuh dia.
Dengan udah ada beberapa tawaran ini ya. Iya. Tapi kita hold dulu, ngajak meeting nih Pak Indra, ngajak kita bertiga lah datang. Terus kita ngobrol-ngobrol, nih kita mau bikin film nih GJLS gitu. Terus kita bilang, iya Pak, paling kita kalau mau bikin film, paling sutradaranya kalau bisa sih Pak Monty sih, karena kita udah kenal gitu. Oh, terus langsung kalian request itu ya? Tiba-tiba oh iya Pak Monty emang pengen kesini kata dia. Jadi langsung PH-nya itu tuh emang punyanya Pak Mon sama Mas Indra gitu. Ini emang PH-nya mereka udah gitu. Ini ditakdirkan memangnya. Iya, jadi tuh pas ketemu, ya udah nih, akhirnya kita deal sama PH-nya Pak Indra Yudhistira gitu. Langsung ngeklik di situ ya. Jadi intinya sebelum film podcast ini viral dan naik ini agak lain, Pak Monty jauh-jauh hari memang sudah nonton. Sudah nonton Kuyup kalau dia. Ya berapa iya. kali juga kayak, ayo bikin apa. Cuman ya belum ketemu aja gitu ininya, momennya. Tidak gitu. sabar saya menantikan GJLS. Dan Ibuku ibu-ibu. Pak Mon itu bilang, ini pokoknya ini film kalian ya, film GJLS ya. Iya. Gue tuh di sini cuma bantuin jagain biar ini jadi film bioskop aja, kata dia gitu. Gila, baik emang ya. Iya, maksudnya dia ngasih ngasih Ruang kebebasannya, gitu ya? ngasih ruang ke kita banget gitu buat explore di film ini gitu. Ya, ini kan tidak boleh di spoiler, tapi ada tidak kayak satu hari kayak, wah ini adegannya bikin malas kah atau unik banget hari itu. Kan kalian sudah sering bertiga ini. Iya. Ada tidak kejutan dari kalian bertiga kayak? Kayaknya tiap hari aku bilang, karena tuh beneran kadang-kadang tuh Rispo itu ya. Ini kita udah punya skrip. Iya. Iya kan? Dia improve. Kadang dia improve bukan buat ke film, menghibur kru. Jadi yang penting kru ketawa, oke. Gitu ya. Nah, Pamon tetap meng-capture itu gitu kadang-kadang. Nah, kita juga nih jadi rahasia nih mana yang bakal Pamon tampilin gitu di filmnya gitu. Diambil saya dulu semuanya. Diambil aja orang sampai di scene berapa itu tuh kayaknya ini film yang paling banyak ininya deh. Maksudnya improve dan bloopersnya gitu. Jadi orang continuity pusing itu ya. Wah, udah pusing banget gitu. Orang pernah nih Rispo misalnya di apa sih istilah? Kalau lupa. Masternya apa? Ntar pas ininya beda sama dia gitu. Gimana itu? Abis itu misalnya dia lagi scene nih, apa nih. Abis itu konteksnya apa, dia actingnya kayak gimana gitu-gitu. Kadang-kadang kita kaget, lu ngapa sih Pok gitu-gitu. Jadi ini gue punya backstory sendiri, kata dia gitu. Ya nggak boleh. Dia punya ini isi kepala sendiri ya. Gokil. Jadi teman-teman ini di sini tuh harusnya promo 3 orang, cuman yang bisa cuman 1 karena motoran lagi sibuk ke Bima, jadinya yang anak mobil dia di sini. Enggak juga anak mobil enggak. Saya Ale yang bawa juga. Bang Yusri masih ingat nggak? Saya pernah menjadi krunya Bang Ajis waktu bikin video klip. Bener, kalau itu ingat, ingat kan? Bang Ari. Ingat kan, betul. Nah, di situ tuh pertama kali juga lagu juga bisa dibilang booming. Ambigu lumayan. Alhamdulillah. Yang Petrikor tipis ya. Gemintang parah. Gemintang bahkan nggak tahu kamu aku ada lagu Gemintang. Tahu. Nggak tahu kan. Petrikor sebenarnya liriknya enak tuh. Yang bau-bau hujan kan? Bau-bau hujan. Iya. Aku lagi mau bikin album tahun ini. Ih, serius? Lagi bikin album. Saya dong model video klipnya dong. Bener ya? Iya. Mahal Bang Arif. Nggak ada Ya udah saya ntar juga ya. tiba-tiba ditawarin. Saya mau, sumpah. Siap ya, bener ya. Oke. Model video klip ya. Nanti habis ini kita tag Habil Series ya. Habil, oke. Siap. Tiba-tiba masuk scene-nya dia. Siap, Nonton asik. juga ya di Itu Habil berarti Series. seriesnya berjalan gitu? Berjalan Di 5. syutingnya berjalan? Berjalan aja. Seperti arus yang membawa naluri kita, siapa talent yang bisa, gitu aja. Bukan ini ya, bukan udah di set ini syuting sini, tidak. syuting sini. Nggak bisa kita. Nggak bisa. Soalnya talentnya Pak. Iya, tergantung talent. Jadi Gitu. seriesnya ini ya, Iya, berjalan ya? Berjalan aja. Jadi udah di plot-plot nih ya, Iya. scene-nya, shot-nya gitu Shotnya ya. udah. Jadi kalau orang nonton, ih gokil dia ketemu ini. Enggak, itu lagi ada kerjaan ketemu dia. Gitu aja bro. Gila, Yoi. baru ini series begitu tuh. Oke, saya mau tes dong kemampuan atau Ya. insting dari musisi Ya. Bang Yusri. Mau bikin lagu dari Sosis Solo Ayam. Oke, nadanya kayak gimana? Gitu ya? Oke? Oke. C, F, G, C lah.
lagi. Ya, oke, gitu-gitu aja ya. Yo, siapa tahu ini bisa menjadi. Oke, saya pancing dulu. Jauh-jauh ku menuju ke sana, menghampirimu. Naik kereta, duduk sendiri, menatap jendela. 2 jam lagi kita bertemu, akan bersua. Asik. Mengobrol panjang sampai nanti senja. Tibaku di stasiun Solo, wajahmu sudah menyapa. Berangkat kita ke sebuah tempat makan, bercanda tertawa sambil makan sosis Solo. Asik. Sebenarnya kayak nggak asik sih lagunya. Tapi kayak terlalu apresiatif. Terlalu apresiatif. Karena terlalu apresiatif sih ya. Karena biasanya kalau Iya. Kicuy, aku nadanya kemana dia ngikut. Nah aku pengen nadaku kemana, takut kamu nggak ngikut nanti. Meragukan skill saya, meragukan skill saya. Coba lagi. Coba ya, oke. Tapi sebelumnya dia sholat di atas nggak nyalain AC, mandi dia. Keringetan ya. Maaf ya. Oke ya, ini berarti Saya ngikut. Aku kemana kamu ngikut ya? Siap. Diragukan saya. Diragukan, siap. Skill Oke. dulu. Berarti nadanya yang lain dong, jangan itu lagi. Oke. Oke. Nadanya yang lain ya? Iya. Siap. Siap. Main di D. Ini judulnya apa? Judulnya Tabe Mart. Tabe Mart, oke. Yuk. Tatapan kosong menghadap jalan, semua orang berseliweran. Mobil-mobil, motor, kebut-kebutan. Pikiran kosong entah kemana, memikirkan semua kehidupan di dunia. Aku bingung apa yang akan kulakukan setelah ini. Duduk di Tabe Mart sampai nanti malam. Duduk di Tabe Mart sambil hati kelam. Justru dia yang ngikut saya. sorry. Nggak apa-apa. Memang Kicu terbaik. Kicu itu salah jago dia. Bisa Iya ya. sini langsung pung. Tuh dia tuh jago banget Jago main sih gitar. dia. Ada band juga Musisi dia. Musisi Bandnya kan juga. lagi ini juga, Gledek. Ada bikin album juga. Oke, Bang Hipsi mau bikin album. Apa judulnya? Woi, kenapa serius tiba-tiba? Judul albumnya? Iya. Ini nggak tahu nih, kemarin baru kepikiran sih. Judul albumnya Jalan Kaki. Keren juga ya. Belum Jalan ada tuh. kaki, iya. Jalan kaki. Belum ada. Jalan Kaki. Jadi- Nanti aku kepikiran, kan itu ada 10 lagu. Ini baru ideku doang, ada 10 lagu. Nah, semua itu mau aku bikin video lirik. Jadi video lirik itu aku videoin pas aku Orang? jalan kaki. Enggak, aku jalan kaki aku videoin apa gitu. Tapi nanti sesuai dengan ininya, apanya? Lagunya. Cerita lagunya. gitu. Cerita lagunya. Kurang lebih. Kalau mau ya. Nggak terlalu menarik ya? Kok kayak kalau dia aku kayak, oh ide ini cemerlang sekali. Tapi ternyata enggak. Ya Enggak tapi lah. enggak jadi. Kalau sudah di-shoot, udah dibikin lagunya, pastilah. Karena ini kan cerita si lagunya ya. Karena kan kalau kata orang kalau album itu tuh harus ada apanya benang merahnya gitu Premis ya. juga ya? Iya, ini tuh ya kayak perjalanan aku aja gitu dari dulu sebelum menikah sampai sekarang gitu. Seru. Karya terus. Karya terus. Digital download ada di Ada. Comika Media. Comika apa? Ada sekarang nggak di aku sendiri. Gokil, ada link sendiri. Ada lu sendiri. Is, Di Krebs, gokil. www.krebs.id. Oh, saya Di kira Comika Studio tuh- 21 apa gitu. Nggak, bukan.
Comika itu tinggal yang apa? Hip doang. Hip ada di Comika. Sisain lah buat Bang Panji 1. Oke, kasih lah tipis-tipis. Padahal nggak laku-laku banget. Oh, ada link sendiri apa? Krebs itu, krebs.id. Bagaimana caranya bikin begitu tuh? Apa? Bagaimana caranya bikin? Nanti langsung ku kasih ininya, kasih tahu caranya. Gampang banget, Bang. Tapi dia download atau live streaming doang nontonnya? Ada yang download bisa ya, Bapak ya. Ada yang live streaming bisa. Keamanannya aman nggak? Enggak. Kita udah edit ya, Bob ya. Iya. Cari yang aman-aman aja yang dikeluarin. Takutnya gitu. di-download aneh-aneh. Iya, makanya. Berarti dia masuk dan ada pilihannya segala macam. Di Iya. situ karya-karyanya hip itu. Ada nanti nih ditampilin di sini. Bagus, bagus. Tolong editor. Iya, editor harus ingat tuh. Tiketing bahkan bisa, juga udah bisa Oh tiketing. iya, kalau tiketing saya tahu bisa. tahu, ya. Tapi ini dalam satu link itu tiketingnya website itu, jadi kayak website gitu. Sangar Elon Musk Anda, Bro. Enggak, Bro. Nanya orang. Oh, ternyata simpel ya. Oh, simplicity ternyata. Gajeles juga kan bikin juga gitu. Simpel ternyata. Gitu. Terakhir nih, kita ngomongin ini dong, clothing dong. Saya juga kan masih belajar nih. Big yang A. Ya kan, dari yang A, Big yang A itu penyebutannya yang A atau yang A? Terserah. Terserah. Interpretasi masing-masing. Wow, sangat art. Artinya aja kan nggak ada. Tidak ada itu sama sekali. Tidak ada kayak kepanjangan Y atau apa. Nggak gitu. ada. Cuman suka disebut. Iya. Bukan art juga, yang ngasal hidupnya. Ngasal gitu. Tapi justru sudah ada pasarnya ya, maksudnya lebih mengerucut gitu. Oke, untuk orang-orang yang sehat. Orang yang gendut. Iya. Yang gendut-gendut kayak saya. Karena jadi nggak apa-apa lah, dibilang aja lah. Karena banyak di Indonesia orang yang big size kan. Iya, gitu. benar. Dulu tuh banyak orang yang beli yang A itu ukurannya tuh selalu yang besar-besar gitu. Karena ngelihat aku pakai apa, mereka mau beli gitu. Makanya aku kayak, wah fokusku di big yang A aja gitu. Ternyata sekarang malah nggak beli merekanya. Karena dia udah diet. Ya waktu itu nanya malah enggak deh, udah banyak yang lain gitu. Tapi Gusti sering pakai, saya lihat. Iya, itu kan dikasih kalau itu. Di-endorse. Dia tapi pakai itu terus. Dia pokoknya pakai bikin sama baju GJLS. Gitu aja dia. Brand ambassador kalian itu Brand emang ya. ambassador ya. Oh, jadi merchandise ada sendiri Hibzi, ada sendiri GJLS. Iya, kalau GJLS merch. Kalau Big yang A kan emang brand sendiri. yang aku sendiri kan gitu. Banyaknya corong airnya. Corong air mana? Banyaknya keran-keran kan buat cuannya banyaknya. Buat ini karyawan itu. Iya, tapi Mas, link, stand up, lagu meledak semua itu. Mana meledak, mana yang meledak. Ini tapi aku mau kejadiin materi stand up sih. Semuanya. Enggak, jadi aku tuh ya kayak mikir ya, aku tuh sering banget kayak mengawali sesuatu gitu, kayak bikin lagu, ya kan, kayak bikin lagu. Oke, inilah ya. Pertama lah orang yang ya. perintis, tapi yang booming Raim gitu kan. Habis itu kayak main film, kalau bisa dibilang di antara anak Suci 4, Hibzi Hoir, pemain film di Suci 4 yang pertama. Tapi yang sekarang sukses siapa? Teman-teman juga. Iya, teman-teman yang lain lah, kamu lah termasuk gitu di film. Yang lebih siapa yang lebih sering film? Dana Bang gitu Jegel. lah, Bang Jegel, Rigen. Gitu. Aku jarang-jarang gitu. Istilahnya kalau di hutan nih, Bang Hibzi ngebuka jalan. Yang ngebuka jalan juga sih, lebih ke yang pertama doang. Yang pertama, bukan ngebuka jalan tuh kok Ernest tuh ngebuka jalan ya. Iya. Abis itu kayak apa lagi ya? Kayak musik. Papa Hibzi juga termasuk loh. Papa Hibzi yang tuh kayak gitu-gitu banyak kan? sekarang kan tuh awal ya, maksudnya kalau di kalangan komika, kalau yang di lain aku nggak tahu ya di skena yang lain. Kalau di kalangan komika kan itu ya termasuk awal kan. Betul. Sekarang yang ngetren siapa? Siapa? Bahrul. Ustadz Culture. Iya, yang viewersnya gede. Selalu gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak Maksud apa-apa, aku menginspirasi. nggak apa-apa. Menginspirasi, tapi kayak, kok kamu sih? Pas aku mau coba lagi, udah nggak ngangkat gitu. Gimana nih? Oh, tapi ada perasaan itu Konten juga sih. deh. Aku tuh maksudnya lumayan udah dulu tuh udah coba-coba sama Rispo kan di Reel. Dulu belum ada Reels ya, masih postingan Instagram gitu kan. Itu kan udah konten-konten di Instagram kan. Benar, yang potong. Coba sekarang yang ngangkat siapa? Kamu. Iya kan? Kamu Bang Ardit. Iya kan? Mana ada konten terakhir tuh 2.000, 3.000 gitu. Tapi di kalangan
dulu YouTube deh, YouTube juga. YouTube deh dulu. Coba. Penipu-penipu siapa yang bisa tembus jutaan? Sebelum menipu-penipu, di antara anak suci 4 aja siapa yang YouTube pertama? Hibzi Hoyir. Yang ngangkat Jawin, ya kan viewersnya yang berapa juta gitu. Benar. Kenapa ya? Ada pertanyaan di dalam kepala ndak kayak, kok saya ini gini nih? Karena kayaknya aku tuh orangnya terlalu banyak pengennya. Terlalu banyak yang pengen dilakuin, jadi kadang-kadang nggak bisa fokus satu hal. Tapi ternyata aku suka itu gitu. Iya benar. Dan kata orang, kita tuh kalau mau diterima di kalangan ini ya, kayak tongkrongan atau apa, kita tuh butuh tahu semuanya, tidak perlu terlalu generalis, istilahnya generalis. Iya, ya. bisa kita bisa ini, main bola bisa, main musik bisa, tapi tidak jago dalam tidak semua jago semua. Tapi nggak apa-apa, kita suka. Stand up deh, kalau bisa dibilang. Ya aku ya lucu, tapi nggak jago-jago banget gitu ya, standar-standar aja menurut aku ya. Lucuan kamu, lucuan banyak lah anak-anak yang lebih lucu daripada aku gitu. Merasa Bang Hibzi ini bisa semuanya, tapi tidak jago dalam satu itu. Iya gitu. Tapi aku melakukan suka itu, iya. Tidak apa-apa juga sebenarnya. Karena kadang-kadang bosen stand up, udah bikin album ini sekarang gitu. Bosen ini gitu. Ya udah gitu. Kehidupan seniman memang. Nggak ada gitu. Seniman memang. Tapi ya sambil dipikirin ya gimana cari uangnya gitu. Nggak cuman bosen terus ngelakuin yang lain tapi nggak dipikirin juga. Nah, gitu. itu kan dari sudut pandangnya Hibzi. Percayalah dari sudut pandang orang yang di luar yang melihat itu. Yang dulu ya, kau tuh pernah di Papa Hibzi yang di TV loh, yang ditahu dan menjadi bercandaan orang-orang teman-teman komika di daerah juga. Jadinya yang mungkin kau lihat, saya mah tidak segini. Tidak, kau sudah pernah di situ maksudnya. Paham nggak? Iya. Jadi kayak di sini nih, di film terus di CTS kau cuma perutmu begini, kau cuma perut begini, pecahnya di bioskop kayak apa, ya kan? Tapi satu scene doang. Tapi pernah di situ, dan teman-teman komika daerah yang datang nonton yang mau baru menjadi komika, wow, aku ingin menjadi Hibzi Hoyir. Gitu maksudnya. Amin. Kau cuma nenangin aku doang. Tidak, karena saya sudah merasa begitu juga sekarang. Iya. Nggak apa-apa, maksudku kan ya itu ada fasenya juga kan. Siapa yang akan naik di masa apa, kadang kita ini. Tapi kan yang penting kita bikin terus. Iya, bikin karya terus kan menurut aku. Dan maksudnya kau sudah merasa ini nggak Bang? Kayaknya ini sudah regenerasi deh komika. Ya regenerasi mah pastilah, maksudnya dari dulu regenerasi sih. Yang sekarang maksudnya kita kayak merasa ini sekarang komika yang udah naik nih, kita udah maksudnya udah turun gitu. Enggak juga sih, karena masing-masing orang itu berkembang dengan caranya masing-masing gitu. Ya mungkin kalau yang baru-baru ya mereka kayak misalnya dari kontennya dari konten mungkin mereka lagi berkembang gitu, misalnya secara viewers, secara apa gitu. Tapi kan maksudnya sekarang kau udah punya kantor, udah bikin hal yang lain juga kan, punya clothingan gitu. Kadang-kadang ya karena kita nggak bisa fokus di situ terus, ya mikirin yang lain. Kayak maksudnya ya aku juga sekarang ya nggak, kalau aku fokus, mungkin ya kalau dulu aku fokusin konten doang, bisa jadi besar banget juga. Betul, gitu. Cuman kan aku ya itu tadi karena nggak terlalu bisa kayak ini terus gitu. Aku tuh sukanya kayak coba hal baru, explore ini gitu. Jadinya aku kayak mikirin akhirnya bikin GJLS, si Krebs ini juga gitu. Oh, gitu jadinya sih. Jadi sebenarnya kita berkembang tapi ya hal yang lain aja gitu menurutku. Keren kawan. Ini makan risol dulu. Ini saya beli tadi. Ya, makasih. Intinya kalian harus nonton GJLS, film Ibuku Ibu-Ibu, tanggal 17 Januari 2012. Terlalu ngasal maksudnya. 12 nanya Juni. aja 12 apa ya? Juni 2000. Bulan depan. Loh. Sudah bulan depan. 12 Juni. 12 Juni 2025. Ini tayang 14 Juni. Nggak apa. Nggak apa-apa, masih 2 hari. Masih 2 hari. Masih tayang 2 hari, iya kan? Amin lah, nggak tayang 2 hari lah, amin lah. Oke, terakhir 3 film yang bisa 3 rekomendasi film favorit dari Hibzi Hoyir. Entah komedi, apapun terserah. Film ya, bukan series ya? Film apa series? Film. Atau biar lebih banyak ya, biar enak durasinya. 3 film, 3 series.
Juga film Iya. yang pertama. Nah, ini ini dipotong. komedi ya. Iya, ini dipotong nanti nih bagian sininya nih. Set. Satu. Film komedi. Ya. One Cut of Death itu lucu banget sih. One Cut of Death film Jepang. Kayaknya aku suka film-film Asia. Terus yang kedua film Extreme Job Korea. Oh, Gitu, Asia suka lucu ya. tuh, ya. One Cut of the Dead itu setupnya panjang tapi. Iya, Iya, betul. Sampai ini di belakang tuh baru yang wah tuh aku bener-bener sampai Sakit. ketawa sampai Sakit. sini sampai Wih, apa itu? tolong Apa itu? gitu. Tapi kan kalau film nggak bisa Nggak kita bisa. stop kan gitu di bioskop gitu kan karena Extreme Job juga tuh. Oke, satu lagi. Sama yang sering banget aku sebut sih Sarana Seblor. Wah, di YouTube Seblor. ada itu. Andalan saya itu. Ya kan suka juga kan Iya. gitu. Yang tambal ban gitu. Ya, dia belum belah dia. Iya. Oh, itu Iya, kiblatnya betul. GJLS. Ya, itu kiblatnya juga salah satu Itu- reference. Itu kan ada salah scene-nya dia, tapi tetap dia Iya, lanjut. iya. Ketawa-ketawa. Nah, kita lebih parah. Nah, ini lebih parah. Ini lebih parah ini. Oke, itu 3. Series, 3. Oh, series nih terakhir-terakhir nih kalau yang memorable masa kecil ya Full House dulu ada series Korea. Full House. Full House tahu di Indosiar tahu. apa dulu tayangnya? Sang zarang darararang Iya. deng 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 itu memorable tuh. Abis itu terakhir tuh Reply yang agak ini Reply 1988. Oh ya. Kayaknya Korea semua sih aku. Suka Korea ya? Tapi yang bagus-bagus ya. Yang terakhir tuh si Tangerine Wolf. Kok Tangerine? Tangerine apa gitu? Oh, ini series juga. Series terakhir tuh. Dia Dia- baru dapat Baik Sang Art Award. Keren. Itu saya belum nonton tuh dari yang Itu semua bagus banget. semua rekomendasi ini saya sudah nonton kecuali yang satu terakhir apa tuh? Tangerine apa ada di itu Netflix pokoknya. Oh, terakhir Tangerine. Oke, siap. Tangerine Selatan atau Tangerine Pamulang. Terima kasih banyak. Ikhlas, Him Joel. ikhlas. Itu komedi terakhir. Ikhlas dari Him Joel. Jangan lupa Harus nonton ikhlas film terus. GJLS. Ibuku, ibu-ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Arif. Ini, Makasih ya. Dadah.